Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa rasulillah ni'amah jama'in amma ba'du. Pertama-tama tak luput pula kita mengucapkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan ceramah pada saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan menyampaikan khotib Palestina butuh penguasa yang melindungi, bukannya hanya pintar basa-basi. Buletin Kafah nomor 318, 26 Rabiul Akhir 1445. Sudah hampir sebulan kaum muslimin di Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Sudah sekitar 10.000 korban syahid, ribuan diantaranya adalah bayi atau anak-anak, dan puluhan ribu lainnya terluka parah. Semuanya terjadi akibat puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Zionis Yahudi, khususnya di Gaza. Selain korban jiwa, ratusan gedung runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan sejumlah rumah sakit pun tak lepas dari sasaran bom-bom Zionis Yahudi. Namun demikian, rupanya kaum Zionis Yahudi memang sudah tak punya hati, tak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih keji dari binatang yang paling buas sekalipun. Semua mereka bom, termasuk instalasi listrik dan instalasi air yang amat vital bagi kebutuhan dasar rakyat Palestina. Tentu tragedi Palestina yang terus berulang amat menyayat hati. Yang lebih menyayat hati adalah menyaksikan sikap para penguasa Arab dan Muslim yang tak pernah berubah dalam merespon tragedi di Palestina dari dulu sampai sekarang. Mereka hanya pintar mengecam dan mengutuk. Sebagai lainnya, dia membisu. Bahkan yang sangat memuakkan, beberapa penguasa Arab dan Muslim tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagian penguasa Arab dan Muslim memang mengirim bantuan kemanusiaan. Namun, kita sangat paham, itu semua hanya pencitraan, terutama di hadapan rakyat yang sudah mulai jengah dan tampak marah. Sebabnya mereka sangat kecewa terhadap para penguasanya yang tak pernah mengambil opsi militer, tak pernah mau mengirim pasukan untuk mengempur kaum Zionis Yahudi. Mereka semua pengecut, padahal jelas kaum Zionis Yahudi sungguh amat lemah. Kaum Zionis Yahudi tampak kuat lebih karena sikap pengecut para penguasa Arab dan Muslim. Mereka lebih memilih berdiam diri. Untuk apa berkuasa? Pertanyaannya, lalu untuk apa para penguasa Arab dan Muslim itu berkuasa? Untuk apa pula mereka saling merebut kekuasaan? Pada akhirnya, kekuasaan mereka tak berguna untuk melindungi umat Islam. Kekuasaan mereka pun tak berguna untuk menegakkan syariah Islam secara kafah, apalagi untuk mengemban risalah Islam ke berbagai penjuru dunia dengan dakwah jihad fisabilillah, menegakkan Islam dan melindungi kaum muslim. Dalam Islam, kekuasaan tentu sebuah keniscayaan. Bahkan Islam dan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Karena itu, tepat ungkapan para ulama saat menjelaskan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula, agama adalah fondasi sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berfondasi bakal hancur, apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Abu Abdillah Al-Qali Tarib Arisyaya wa Tartib As-Siyasah. Terkait pentingnya kekuasaan untuk menegakkan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikan kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong." Surah Al-Isra ayat 80. Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang mampu menegakkan Islam. Imam Ibnu Katsir seraya mengutip Qatadah saat menjelaskan frasa kekuasaan yang menolong menyatakan, yakni kekuasaan untuk membela kitabullah, menerapkan hukum-hukumnya, melaksanakan berbagai kewajiban darinya, dan menegakkan agamanya. Faktanya, pasca hijrah ke Madinah dari Makkah, Rasulullah SAW berhasil menegakkan kekuasaan Islam, yakni dengan mendirikan negara Islam. Di dalam institusi negara Islam inilah beliau menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan itu pun beliau gunakan untuk melindungi kaum muslim.
Karena itulah pada masa kekuasaan Rasulullah SAW pula kaum Yahudi misalnya diperangi dan diusir dari Madinah. Pasalnya mereka secara berani membunuh seorang lelaki Muslim yang membela kehormatan seorang Muslimah yang dilecehkan oleh seorang Yahudi. Pasca Rasulullah SAW wafat, setelah mereka juga benar-benar memerangkan diri mereka sebagai pelindung sejati kaum Muslim. Alhasil, penting dan wajib bagi kaum Muslim berkuasa. Namun demikian, lebih penting dan lebih wajib lagi menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan kekuasaan Islamlah akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Hanya dengan kekuasaan Islam pula, kaum muslimin dimanapun bisa terlindungi dari segala ancaman. Juga hanya dengan kekuasaan Islam, risalah Islam bisa diemban ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan begitu, Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul bisa terwujud di seluruh penjuru bumi. Itulah realitas yang benar-benar saat kekuasaan itu berada di tangan baginda Rasulullah SAW. Kekuasaan adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil." An-Nisa ayat 58. Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada dasarnya amanah adalah taklif syariah Islam yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut, maka ia akan memperoleh siksa. Terkait amanah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah seorang penguasa yang diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia melantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis di atas, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sebagai dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim menuturkan, pelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariat Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudud, yaitu hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap yang melakukan hal ini dipandang telah berkhianat kepada umat. Jelas sekali, penguasa khianat termasuk yang berdiam diri dan enggan membela kaum muslim yang tertindas dimanapun, khususnya di Palestina. Saat ini sesungguhnya telah diancam oleh Rasulullah SAW melalui hadis di atas. Mewujudkan kembali pesan Rasulullah SAW. Penjajahan, pendudukan, dan penebantaian umat Islam Palestina oleh Zionis Yahudi seharusnya mengingatkan kembali para penguasa Arab dan Muslim pada 3 hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Nabi SAW tentang perlindungan darah dan harta kaum muslim. Beliau bersabda pada hari Arafah, "Sungguh, darah dan harta kalian itu haram, seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini." Hadis riwayat Muslim. Artinya, tak boleh sedikit pun darah kaum muslim tertumpah tanpa hak. Konsekuensinya tak boleh pula bagi siapapun, apalagi para penguasa muslim, membiarkan ada darah seorang muslim pun di mana saja di dunia ini ditumpahkan tanpa ada pembelaan. Kedua, hadis Nabi SAW tentang persatuan dan kesatuan kaum muslim sedunia berdasarkan akidah Islam, bukan atas dasar kebangsaan nasionalisme termasuk sekat-sekat negara bangsa, nation state. Wahai manusia, ingatlah, Tuhan kalian satu, Bapa kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas non-Arab, juga bagi orang non-Arab atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan bagi orang berkulit merah atas kulit hitam, juga bagi orang berkulit hitam atas kulit merah, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, hadis Nabi SAW tentang kewajiban adanya imam atau khalifah sebagai perisai atau pelindung umat. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, imam khalifah kepala negara itu laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ini bermakna kaum muslim sedunia wajib menegakkan keadilan khilafah. Dengan itu, kaum muslim sedunia bisa memiliki kembali seorang khalifah yang akan benar-benar menjadi perisai atau pelindung mereka yang hakiki, bukan yang sekedar pintar basa-basi.
Wallahu a'lam bishawab. Hikmah dari materi tadi, Rasulullah SAW bersabda, kekuasaan itu awalnya bisa mendatangkan cacian. Yang kedua, penyesalan. Dan yang ketiga adalah azab dari Allah pada hari kiamat nanti. Kecuali bagi yang berkuasa memimpin dengan dasar kasih sayang dan keadilan. Hadis riwayat At-Tabarani. Sekian dari materi tersebut. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.